Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Duyanti Rezky Amalia dengan NIM A1Q1211061, jurusan Bimbingan dan Konseling kelas A. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi kemarin yang dibawakan oleh kelompok 2, yaitu judul materinya pengembangan instrumen non-tes. Instrumen non-tes dapat diartikan sebagai alat untuk mengumpulkan data yang bersifat komprehensif. Artinya, instrumen non-tes dapat digunakan untuk menilai berbagai aspek dari responden, sehingga tidak hanya untuk menilai aspek kognitif, tetapi juga aspek efektif dan psikomotorik. Tujuan instrumen juga dapat dilakukan untuk memperoleh data atau informasi yang dibutuhkan karena tidak ada atau belum ada instrumen yang dapat mengukur aspek tersebut, ataupun jika sudah ada dapat diadaptasi sesuai dengan karakteristik responden dan wilayah administratif. Komalasari dan Wahyuni 2011. Teknik non-tes merupakan teknik penilaian untuk memperoleh gambaran terutama mengenai karakteristik, sikap, atau kepribadian. Dalam proses pembelajaran, pada umumnya kegiatan penilaian mengutamakan teknik tes. Hal ini dikarenakan lebih berperannya aspek pengetahuan dan keterampilan dalam pengambilan keputusan yang dilakukan guru pada saat menentukan pencapaian hasil belajar siswa. Sering dengan berlakunya kurikulum baru yang didasarkan pada standar kompetensi dan kompetensi dasar, maka teknik penilaian harus disesuaikan dengan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, kompetensi yang diukur. Yang kedua, aspek yang akan diukur atau pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Yang ketiga, kemampuan siswa yang akan diukur. Dan keempat, sarana dan prasarana yang ada. Jenis-jenis instrumen non-tes dalam penelitian pendidikan. Instrumen yang tergolong non-tes yaitu: bagian A, skala menggambarkan suatu nilai terhadap suatu hasil pertimbangan. Biasanya, angka-angka yang digunakan diterapkan pada skala secara bertingkat dari rendah ke tinggi. Oleh karena itu, skala demikian disebut skala bertingkat. Bagian B, kuesioner, juga sering disebut sebagai angket. Kuesioner adalah daftar pertanyaan yang harus diisi oleh orang yang akan diukur responden. Bagian C, checklist atau daftar cocok. Ini adalah deretan pernyataan atau biasanya berupa kalimat singkat, di mana responden cukup membubuhkan tanda cocok pada pilihan yang tepat. Bagian D, wawancara atau interview. Secara umum, wawancara adalah cara menghimpun keterangan yang dilaksanakan dengan cara tanya jawab lisan secara sepihak, berhadapan muka, dan dengan arah serta tujuan yang telah ditentukan. Dua jenis wawancara yang dapat digunakan sebagai alat evaluasi adalah: yang pertama, wawancara terpimpin atau guided interview, yang dikenal dengan wawancara berstruktur atau wawancara sistematis. Pada wawancara sistematif, evaluator melakukan tanya jawab lisan dengan peserta didik, orang tua peserta didik, untuk menghimpun keterangan yang dibutuhkan untuk proses penilaian terhadap peserta didik tersebut. Bagian 2, wawancara tidak terpimpin atau unguided interview, yang dikenal dengan wawancara bebas, wawancara sederhana, atau wawancara tidak sistematis. Dalam wawancara ini, pewawancara selaku evaluator mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada peserta didik atau orang tua peserta didik tanpa dikendalikan oleh pedoman tertentu. Bagian E, pengamatan. Jenis ini juga terbagi menjadi dua, yaitu observasi
terstruktur adalah pengamatan menentukan dengan jelas apa yang akan diobservasi, bagaimana cara mengamatinya, dan kapan diamati. Dan observasi tidak terstruktur, yaitu pengamatan diberikan fleksibilitas yang lebih besar. Bagian F, riwayat hidup. Dengan mempelajari riwayat hidup, maka penelitian dapat menarik suatu kesimpulan. Kesimpulan tersebut tentang kepribadian, kebiasaan, dan sikap dari responden yang akan dinilai. Angket. Angket adalah suatu alat evaluasi yang digunakan untuk mengukur latar belakang peserta didik atau orang tua peserta didik, menemukan kesulitan-kesulitan yang dialami peserta didik dalam mengikuti proses pembelajaran, motivasi belajar, fasilitas belajar, dan lain sebagainya. Pengembangan instrumen non-tes juga memiliki langkah-langkah yang harus diikuti, yaitu pertama, menentukan spesifikasi instrumen. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan ketika menyusun spesifikasi instrumen, yaitu tujuan pengukuran, kisi-kisi instrumen, bentuk dan format instrumen, dan panjang instrumen. Yang kedua, menulis instrumen. Yang ketiga, menentukan skala instrumen. Yang keempat, sistem penskoran. Yang kelima, telaah instrumen. Yang keenam, menarik instrumen. Dan yang ketujuh, uji coba instrumen. Yang kedelapan, analisis hasil uji coba. Yang kesembilan, perbaikan instrumen. Yang kesepuluh, pelaksanaan pengukuran. Dan yang terakhir, penafsiran hasil pengukuran, di mana hasil pengukuran berupa skor atau angka. Menafsirkan hasil pengukuran disebut dengan penilaian. Untuk menafsirkan hasil pengukuran diperlukan suatu kriteria. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.